Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan ingin kita bersukacita. Dalam Alkitab The Message dikatakan, bergembiralah, tidak peduli bagaimanapun berat masalahmu. Bagaimana caranya kita bisa bersukacita di tengah persoalan yang begitu berat? Yang pertama, kita harus baca firman Allah. Karena dalam firman Allah itu banyak hal-hal, cerita-cerita yang bisa membangkitkan iman kita, yang membuat kita bisa bersukacita. Seperti contoh, Markus 5 ayat 25 sampai 29. Seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Habis semua hartanya. Gak ada lagi yang ada padanya. Dan keadaannya tambah memburuk. Tapi satu hari saja dia ketemu dengan Tuhan. Memegang puncak jubah Tuhan. Saat itu juga dia sembuh. Sukacitanya saat itu juga ada. Karena Tuhan menyembuhkannya. Daud juga mengalami sukacita yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Dan dalam satu hari, tiba-tiba Daud menjadi orang yang kaya mendadak. Dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 25 dikatakan, siapa yang bisa mengalahkan Goliat, maka akan diberikan harta kekayaan dari Raja Saul. Harta kekayaan yang sangat melimpah. Dan 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Daud kalahkan Goliat tanpa pedang. Dengan kata lain, satu hari itu juga Daud mengalami pelipat gandaan kekayaan yang luar biasa yang berasal daripada anugerah Tuhan. Dengan kata lain, saat engkau baca Alkitab, imanmu timbul. Engkau bangkit untuk mengharapkan kuasa Tuhan. Dan ketika kuasa itu turun, engkau akan bersukacita. Pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab itu, banyak baca firman Tuhan. Daud sendiri banyak membaca Alkitab. Dia berkata, Mazmur 119 ayat yang ke-99. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, karena aku merenungkan Taurat-Taurat. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya tiada berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Yang kedua, perkuat jam-jam doamu. Dari 15 menit, 30 menit, 1 jam, 3 jam, dan seterusnya. Minta penghiburan yang luar biasa daripada Tuhan. Minta sukacita yang daripada Tuhan.
Karena dalam hidup ini sering terjadi ketidakadilan. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak sulung ini marah dan sukacitanya hilang karena adiknya yang sangat menyusahkan, yang telah menjual semua harta yang jadi miliknya dan tidak pernah mau menyenangkan hati orang tuanya, datang kembali dalam keadaan hancur. Tapi disambut dengan baik, malah dibuat pesta oleh bapaknya. Anak sulung ini marah, tidak mau masuk ke rumah, dan hilanglah sukacitanya. Ketika itu bapaknya mendatangi dia protes dan berkata, "Bapak, sudah lama aku bersama-sama dengan Bapak, tapi sekalipun tidak pernah Bapak buat pesta untukku, sehingga aku bisa bersuka cita dengan teman-temanku." Bapaknya menghiburnya, "Anakku, kalaupun pesta yang diadakan untuk adikmu itu tidak akan melebihi segala yang kau miliki, anakku. Bahkan apa yang kupunya adalah milikmu." Penghiburan daripada bapaknya ini membuat dia tidak marah lagi, dan dia diam, dan dia pun bersuka cita. Perlu minta penghiburan daripada Tuhan. Karena walaupun engkau anak Tuhan, hamba Tuhan, engkau tak lepas dari sakit hati. Seperti yang dialami oleh Ananias. Ananias ini murid Tuhan. Dia sakit hati kepada orang yang bernama Saulus. Karena kejahatan daripada Saulus. Sehingga pada waktu Tuhan menemui dia dalam mimpinya, dia berkata, "Tuhan, dia gak layak kau tolong. Dia jahat sekali." Tapi Tuhan menghiburnya dan berkata, "Aku tahu dia jahat, dan dia akan alami apa yang dia pernah lakukan. Tapi karena dia juga akan banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan engkau, jikalau engkau mau melakukan apa yang kusuruh, engkau akan melihat keajaiban." Maka Ananias pun pergi menemui Saulus dan bersedia mendoakannya. Ketika Ananias mendoakan Paulus, yang waktu itu namanya Saulus, maka terbukalah mata Saulus yang tadinya buta. Saulus bisa melihat. Ananias langsung bisa melihat kuasa Tuhan lewat penghiburan daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghiburmu dalam doa, maka nyanyianmu akan menjadi seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun sawah tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Dan yang ketiga, supaya engkau bersuka cita, masuklah dalam lingkungan yang positif. Lot dan keluarganya adalah orang yang diberkati Tuhan karena mereka juga
adalah saudara daripada Abraham. Tapi mereka masuk ke lingkungan Sodom dan Gomora, dan akhirnya mereka mengalami yang namanya kehilangan sukacita. Harta mereka habis di Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Istrinya yang melihat ke belakang menjadi tiang garam, dan anak-anaknya moralnya hancur karena terlalu lama bergaul dengan orang-orang Sodom. Ketika Lot ada di gunung bersama dengan kedua putrinya, maka kedua putrinya ini melakukan kebiasaan orang Sodom, berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Mereka mulai membuat ayahnya mabuk, dan pada waktu malam mereka bergantian berhubungan suami istri dengan ayahnya, dan akhirnya lahirlah anak-anak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang pertemanan itu lebih banyak di media sosial. Kalau ada komentar-komentar orang yang negatif yang bisa menghancurkan imanmu, hapus dia. Lebih baik engkau mendengarkan perkataan-perkataan yang bisa memotivasi. Kalau di media sosial, katakan YouTube, kamu lebih suka nonton film horor, pasti mau ke kamar mandi pun malam jam 7 malam kau akan takut sendirian. Kau terbayang-bayang dengan yang kau lihat. Dan kalau kau terlalu sering bermain game sampai 5 jam satu hari, engkau pun akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Korea yang gila karena bermain game 5 jam satu hari. Lingkungan positif sangat penting, karena kadangkala engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa baca Alkitab karena terlalu berat bebanmu, terlalu besar masalahmu. Engkau perlu seorang Jonathan yang menguatkan hati Daud untuk mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud kuat kembali. Dan sebagai balas jasanya, Daud memberkati anak-anak daripada Jonathan ketika Daud jadi raja. Mari masuk dalam lingkungan yang positif. Jangan lagi mau membuat hidupmu menderita dengan mendengarkan perkataan-perkataan orang yang bisa mematahkan imanmu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menopang seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku hebat, Kau turun tangan memulihkanku. Kalau Tuhan ingin engkau bersukacita, mari, ayo bersukacita dengan melakukan baca Alkitab, doa, dan masuk dalam lingkungan-lingkungan positif yang bisa membangkitkan imanmu. Tuhan memberkati.